اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وزد وأدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان الكتاب ومنبع العلم والعلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد زده شرفا يا رب كرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفضل العلي والقدر الجليل سادتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لم يحتلم قد طه مطلقا أبدا ومتى ثاب أصلا في مدى زمني. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى منه الدواب فلم ترى وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا وقلبه لم ينم والعين قد عست ولا يرى ظله في شمس ذو فضل. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم. من خلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى أثر بول منه في علني. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا كتفه قد علت قوما إذا جلسوا عند الولادة امسم يدا بمختتني. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا هذه الخصائص فاحفظها تكون آمنا من شر نار وسرق ومن محن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana
semuanya saya hormati tanpa terkecuali. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam pada maghrib ini menjelang atau kita menantikan salatul isya dalam keadaan nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat berkah, dan terutama nikmat iman Islam, hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan perintah-perintahnya. Berkat pemberian dari Allah, kasih sayang dari Allah, kita dimampukan untuk melaksanakan tuntunannya, perintah-perintahnya yang diperintah kita laksanakan wajib maupun sunnahnya, dan juga meninggalkan larangan-larangannya. Kita khauf wa raja, takut kepada Allah dan berharap banyak kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Takut kalau kita terjerumus atau melakukan pelanggaran dari tuntunan Allah, dari perintah-perintah Allah. Namun kalau kita secara realitas banyak sekali pelanggaran ya, dari pandangan kita, ucapan kita, sikap kita harus menyadari banyak kesalahan, banyak kelemahan, sehingga kita selalu penuh harap dari ampunan Allah, meminta ampunan Allah dengan beristighfar, dengan bertaubat. Bapak saudara-saudara, kita masih berada di bulan Muharram. Bulan Muharram ini diantaranya adalah anjuran ulama untuk kita menghitung tahun kemarin banyakkan rajin ibadatnya ataupun kurang ataupun banyak maksiatnya. Kita mohon kepada Allah di majelis-majelis yang seperti ini, majelis mulia, semoga Allah Ta'ala berikan kepada kita kemampuan, kemudahan, pertolongan ya, supaya kita bisa lebih baik lagi, lebih bagus lagi. Karena ada satu hadis juga yang kita mesti perhatikan, artinya kita jaga-jaga jangan sampai kita terperosok, makin tambah hari tambah rusak. Kata Rasulullah, ma min yaumin illa wa ba'dahu syarrun minhu. Tidaklah bergulir berganti hari demi hari, waktu demi waktu, makin kemarin makin rusak keadaannya. Oleh karenanya kita harus mawas diri, mengendalikan hawa nafsu yang tadi, yang awalnya yang mungkin kita dulu tidak mendisiplinkan hawa nafsu kita, mendidik hawa nafsu kita dari hawa nafsu kebinatangan menjadi hawa nafsu yang tunduk, yang bisa kita kendalikan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. An-nafsu katifli in tuhmilhu syab'ala hubbir radai wa in taftimhu yanfatim. Hawa nafsu itu, hawa nafsu hubungan biologis ya, laki perempuan. Kalau kita tunduk kepada aturannya, nikah, berkeluarga. Tapi kalau bukan dengan tuntunan Allah, hubungan seperti itu, hubungan biologis diharamkan. Maka lihat kalau nggak dididik, seperti anak bayi yang mengkonsumsi air susu ibunya, bila tidak disapi maka dia sampai gede agak berhenti menyusu sama air susu emaknya. Begitu juga hawa nafsu kita, kalau kita turutin. Kalau zaman dulu kan nonton TV, kalau sekarang medsos, orang timbang geser-geser, dia dengerin ada informasi bagus, nyampur gitu, tahu-tahu udah sejam aja. Maka keberkahan waktu
sesuatu yang dapat pahala. Di antaranya al-maksiyah. Kalau kita lepas, ibarat motor atau mobil kagak mau nginjek rem, nggak mau ngendaliin kendaraan pakai rem, kira-kira gimana tuh? Nyerondol nubruk orang nggak kira-kira? Apa baiknya tuh ditubruk? Nggak ada remnya. Begitu juga kenapa orang bisa malas ibadah? Al-maksiyah, karena kemaksiatan. Ada orang nanya, ya ulama, wahai tuan guru, kenapa saya udah tidur dari sore nggak bangun, nggak salah, nggak sempat tahajud? Goyadat sekali dulu, bukan karena kamu terbelenggu, terkunci dengan dosa-dosa. Maka kita sebelum tidur kita baca apa bagusnya itu, kita wudu, kemudian baca istighfar, minta ampun, sehingga kita ringan, mudah, gampang diberikan kemudahan buat sholat tahajud. Nikmat surga yang kita bisa rasakan, kata ulama, nikmat surga sebelum surga di dunia kita bisa rasain saat kita ibadah fokus, khusyuk, terhubung hati ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kata ulama, kalau orang sudah mencicipi nikmatnya surga di dunia, insya Allah dia jadi ahli surga. Artinya kalau dia bisa menikmati taatnya kepada Allah saat dia sholat, saat dia baca Quran. Kalau baca Quran kita penghayatannya itu, ngebayanginnya itu bahwa itu adalah Al-Quran itu petunjuk atau surat cinta dari Allah buat hamba-hambanya, di mana satu huruf pahalanya 10 dan dilipat gandakan, kemudian jadi obat, dan banyak, dan itu interaktif antara hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Sang Pencipta. Jadi penghayatan kita sedang berhadapan, ngobrol, interaktif, kekasih dengan kekasihnya, hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita menikmati lezatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita girang sama makhluknya, penciptanya dilupai. Itu dimana makna syirik. Orang yang menduakan Allah ibarat tuan punya karyawan yang menggaji karyawan itu tuannya, bosnya, tapi ini karyawan yang dikasih fasilitas, dikasih gaji, tapi dia maunya menghormatin tetangga bosnya. Dia mau disuruh diperintah sama tetangga bosnya, kirim nama bosnya, dia ngelupain. Kayak begitu. Itu gambaran baginda Nabi Muhammad SAW betapa tidak bersyukurnya orang yang melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa nikmat-nikmat yang dia rasakan, yang dia nikmati, yang dia pakai adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ulama mengajarkan jangan sampai kita lupa sama Allah. Yang pertama, orang bisa malas ibadah itu karena maksiat. Yang kedua, karena dia melupakan kematian, melupakan akhirat, bahwa setiap makhluk yang namanya ada hidup, ada mati, ada sehat, ada sakit, ada nikmat, ada musibah. Dan orang kalau hidup, nanti bakalan dia mati. Orang kalau ngelupain kematian, dia bakal mati, dan dia harus persiapin banyak amal soleh untuk mendapatkan rahmat Allah. Ngelupain hidup akhirat itu yang selama-lamanya abadi. Dia pergi berangkat rekreasi ke Anyer, ke Ujung Genteng, ke Bandung, ke
di Masjid Al Jabar dia pakai bawa duit, bawa persiapan, ada yang bawa termos, ada yang bawa makanan, bawa nasi, bawa lontong, sebegitu hebohnya. Ini pasti orang yang menyadari kehidupan alam barzakh, alam kubur, alam akhirat, dia pasti semangat. Nah, kalau orang yang ngelupain dia bakalan mati, harus mempersiapkan amal soleh, harus mempersiapkan bekalnya nanti hidup di akhirat selama-lamanya. Kalau dia lupa, dia tenang-tenang aja, nggak peduli azan, nggak peduli majelis taklim, nggak peduli ulama, dia ngelupain. Itu kalau lupa sama kematian, bahwa orang yang mati itu tanawwa'ul asbab wal mautu wahid, banyak sebab, ada juga yang nggak pakai sebab orang meninggal dunia. Yang namanya hidup, ya ujungnya ada kematian. Ayyuhal ma'dudu anfasuhu, wahai manusia yang nafasnya itu bisa dihitung. Ya'ti yaumun bila laylah wa laylah bila yaum. Kalau sudah datang waktunya, dia mengalami malam, namun siangnya udah di alam kubur, alam barzakh. Atau sebaliknya, dia mengalami siang, malamnya udah meninggal, udah di alam kubur. Jadi napas makin kesono, makin dekat sama kematian. Begitu juga Nabi Allah Nuh yang umurnya itu 1000 tahun, orang 50, ditanya tuh, apa yang kamu rasakan wahai Nabi Allah Nuh? Hidup sebegitu panjangnya 950 tahun. Kata Nabi Allah Nuh, ibarat orang yang masuk dalam rumahnya melalui pintu depan, nggak pakai ngasok lagi, nggak pakai duduk lagi, nggak pakai ke kamar mandi dulu, langsung ke dapur, pintu belakang keluar. Rasanya seperti itu, cepat. Maka orang yang mengingat kematian, mengingat alamul akhirat yang dia kudu persiapin amal-amal soleh, dia bakal semangat. Sebagaimana para sahabat Nabi dan ulama, mereka begitu semangat memperjuangkan dan beramal soleh, memperjuangkan agama Allah dan amal soleh. Di depan lupuk mata mereka sangat jelas, sangat nampak, yakin, tidak digoyahkan lagi, tidak dilupakan, tidak dilalaikan lagi, tidak terpesona dengan permainan-permainan duniawi. Zaman sekarang masih ada orang begitu, orang kaya, dermawan, punya pesantren, setiap hari dia beramal, kasih makan, kasih minum, kasih fasilitas buat santri-santrinya, belasan juta bahkan lebih setiap hari. Orang seperti itu yang dia bayangin apa? Akhiratnya. Itu orang kaya seperti itu. Ada juga orang yang sederhana dan kalau memang dia imannya mantap, ya, karena memang dia belajar kepada ulama, bergaulnya kepada ulama, diamalkan secara sungguh-sungguh, pasti dia bakalan ingat kepada kematian dan akhirat untuk mempersiapkan bekal amal-amal soleh. Kemudian kenapa orang bisa malas? Yang ketiga, karena dia nggak mau baca Quran, nggak mau baca Quran. Kata ulama, minimal mah baca Yasin dah. Ya bosan saya udah baca Yasin sampai habis, Yasin terus Yasin wal Quranil Hakim sampai innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi
Yasir 83 ayat. Jadi hubungannya, dialognya, curhatnya kepada Allah terus terjalin. Jadi orang yang menyibukkan dirinya baca Quran, berzikir, maka Allah akan berikan pengabulan hajat-hajatnya lebih ketimbang dia berdoa. Kemudian yang keempat, orang bisa malas. Kenapa dia bisa malas? Karena dia ngelupain zikir, nggak mau sama zikir, lisannya nggak mau dibasahin. Ya. Kita kalau sholat sendiri kadang atau sering kali ya, kalau saya nih, kalau sholat sendiri itu subhanallah subhanallah yang 30, alhamdulillah 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 30, Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Itu kalau sendiri bisa jadi hilang, bisa jadi kagak dikerjain. Tapi kalau kita berjamaah, kita bisa laksanain. Jadi mansyurul wilayah adzikrulllah. Zikrullah mansyurul wilayah. Orang yang senang berzikir kepada Allah itu tanda-tanda kewalian, tanda-tanda hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya dicintai, diampuni dosanya, disayang, diberikan kemudahan-kemudahan dalam hidupnya. Kemudian hubut taswif, yang kelima, kenapa kita bisa malas? Kenapa orang bisa malas? Hubut taswif, suka menunda-nunda, entar aja dah. Wala juga tarhib. Wassalatu wassalamu alaik ya imaman mujahidin. Kalau baru wajib baru untuk tarhib, mendusir lagi udah komat, ya kata guru dah. Akhirnya tinggal. Kalau orang imannya cakep, kalau orang imannya masih hidup, masih berfungsi, dia ketinggalan subuh, tinggalan majelis taklim, hatinya sedih, hatinya berduka, hatinya tuh kagak enak. Ya Allah, ketinggalan, ampuni dosa saya ya Allah. Dia gak tahajud semalam, ya Allah, saya banyak dosa. Itu imannya masih hidup. Terus besoknya diperbaiki, jangan sampai kelewat. Kecuali uzur sakit atau uzur lainnya, ada tugas yang nggak bisa, diwakilin, ataupun sama sekali lagi ada hal-hal yang nggak bisa, sehingga dia bisa hadir, ada halangan-halangan yang sebenarnya sehingga dia nggak bisa hadir. Jadi iman yang masih hidup bakalan sedih dia kalau nggak hadir, nggak datang, nggak terlibat, nggak ngerjain hal-hal yang emang udah biasa gitu. Hubut taswif, orang yang malas itu disebabkan menunda-nunda. Yang keenam, orang bisa malas itu ibadat karena dia nggak tahu manfaatnya, keuntungannya pahala, bahwa pahala itu mendatangkan kasih sayang Allah, ampunan dari Allah. Pahala itu ada pengaruhnya dalam kehidupan dia sekarang di dunia, ada pengaruhnya dalam keluarganya, untuk keturunannya, ada pengaruhnya itu pahala di akhirat, di alam barzah, dalam kubur, lebih-lebih di akhirat disempurnakan. Itu dia bisa lihat pada orang-orang dekatnya di keluarganya, ada yang taat, disiplin itu mengendalikan emosinya, hawa nafsunya, dia bisa sholat tepat waktu, sholat sunatnya, hadir pengajiannya, silaturahminya, ke kantornya, ke sekolahnya. Disiplin itu dia tanamkan, dia tahu pahalanya, penting. Kata Imam Ghazali
pahala, yang keuntungan-keuntungan biar dia tahu, dan kudu tahu juga dosa kalau dia kerjain hal-hal yang akan menimpa dia. Dia jadi takut buat dirinya, buat keluarganya, buat keturunannya. Kalau dia maksiat, ini keluarganya kepengaruh, ya, pengaruh. Yang ketujuh, dia merasa asyukur naqab. Dia merasa suci, bersih. Gue mah bersih sih, nggak kayak orang-orang. Gue mah apik sih, nggak kayak orang-orang. Dianggapnya orang itu jauh di bawah dia. Ini yang seperti begini nih, bisa jadi nimbul rasa malas karena dia udah berasa suci. Saya mah udah nyantret dulu, udah lama, nggak perlu ngaji lagi gitu. Jadi emang ada begitu? Ada. Saya pernah nemuin teman-teman gitu ya, ngaji lagi kan gue udah besar gitu. Padahal manfaatnya ya, kalau udah nyantret terus belajar lagi sama ulama kan jadi makin mantap gitu ilmunya. Ibarat adonan makin matang, makin bagus lagi kualitasnya. Punya guru, punya sanad. Kemudian yang kedelapan, orang kenapa bisa malas? Dia nggak mau minta nasihat dan dia nggak senang, nggak mau dengerin nasihat, nggak mau dengerin nasihat. Dalam Al-Quran, nasihat itu tanfa'ul mu'minin, bermanfaat buat orang yang imannya hidup, imannya masih cakep. Orang-orang beriman itu dia sangat butuh, sebagaimana fisik ini saat lapar pengen makan, pengen minum. Itu diantara, dan kita harus melewati, harus mengatasi sebab-sebab. Jangan sampai kita malas. Bapak saudara-saudara, kita belum baca Fatihah nih buat Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi, yang populernya Syekh Nawawi Al-Bantani, dan dijual di bulan Muhammad yang bilang Abahina wa ummi muslim hasadalina ibn Asana bi du'a min hasan dalam Al-Fatihah wa billahi min syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala al-musannif rahimahullah wa adaman naf'an bihi wa bi ulumihi wa bi hidayah al-marar radhiyallahu ta'ala anhu. Wa ruwiya 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan, diceritakan pernah kejadian an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kabarnya ini dari lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sesungguhnya Rasulullah bersabda, man sabar, siapa orang yang bersabar, menahan emosinya sehingga tidak keluar ucapan yang kasar, sikap dan perbuatan yang kasar, ala su'i khuluqi imraati, atas buruknya akhlak istrinya. Sabar atas keburukan akhlak istrinya. Atahullahu min ajri mithla ma atahu Ayyub alaihi salam ala baladi. Suami yang bersabar artinya dia tidak melepas emosinya sehingga ucapannya, perbuatannya, tangannya, kakinya tidak dilepas menyakiti istrinya. Dia sabar, kemudian diajarin, dia berdoa untuk kebaikan istrinya, dan dia didik, dikasih tahu enggak seperti orang ceramah. Dikasih tahunya caranya itu cara
kata belum, dia sabar. Suami yang sabar dengan kelakuan istrinya, ada lempengan kelakuannya yang masih buruk, tapi dia bilangin, terus dibilangin sambil dia berdoa, sambil dia sabar dalam sholat. Maksudnya sholat itu dia sholat hajat, dalam sholat tahajudnya setelahnya dia berdoa. Suami yang sabar atas perilaku istrinya, ucapannya, sikapnya yang akhlaknya masih buruk, maka ini suami dapat pahala sebagaimana pahala yang diterima oleh Nabi Allah Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam itu pahalanya begitu besar karena diuji dengan 4 hal. Allah ibtilahu bi arba'ati umur. Allah menguji dengan 4 hal kepada Nabi Allah Ayub. Faqdi mali, kehilangan hartanya. Nabi Allah Ayub kaya, diuji dengan kehilangan hartanya. Wa waladih, dan anak-anaknya meninggal. Wa tamziki jasadih, ini kulit badannya hancur, maksudnya penyakit kulit yang menjijikkan sehingga orang-orang nggak mau deketin kecuali istri tercintanya, istri yang setia, rahmah. Wa hajri jami'in nas, orang-orang pada ngejauh karena bau, karena kulitnya terserang penyakit. Lahu, kepada Nabi Ayub, illa zaujatahu, kecuali istrinya yang salehah, yang mendampingi, yang ngobatin sampai dengan kesembuhannya. Fa innahu kana lahu min asnafil mal ibil wa baqar wa ghanam wa filatun wa himarun. Sungguhnya Nabi Allah Ayub punya beberapa macam harta seperti unta, sapi, kambing, sampai gajah, himar. Gajah dan himar, himar itu keledai. Wa kana lahu khamsumi'ah fidanin, punya 500 ladang. Karyawannya yasbahuha khamsumi'ah abdin, karyawannya zaman dulu budak ya. Ada perbedaan sih ya. Yang bekerja itu ada 500 budak. Setiap budak mempunyai istri, anak, dan harta. Dan selalu bersama Nabi Allah Ayub ada 3 orang yang benar-benar telah beriman kepada Nabi Allah Ayub. Mereka berkisar 30 sampai dengan 50 tahun. Wa kana iblisu la yahjabu, wa kana iblisu la yahjabu an syai'in minas samawat fayakifu fihinna haitsu ma arada fasami'a salatal malaikah ala Ayyub fahasadahu. Nah, si iblis minta mendengar para malaikat berdoa untuk Nabi Allah Ayub, memuji Nabi Allah Ayub. Fahasadahu, maka iblis hasud, iri. Wa qala ilahi nadartu fi abdika Ayub, kata iblis kepada Allah Subhanahu wa taala, ya ilahi wa Tuhan, wahai Tuhanku, aku melihat hambamu Ayub, fa wajadhu syakiran, dia hamba yang bersyukur, hamidan, memuji Allah Subhanahu wa taala. Ala walau ibtalaitahu, ketahuilah wahai Tuhanku, kalaulah dia diberikan ujian, la raja'an musyrika
pergilah, faqad sallattuka ala malik, aku memberikan kuasa kepadamu iblis, kepadamu wahai iblis, untuk berbuat apa saja terhadap hartanya Nabi Allah Ayub. Fantalaka wa jama' afadi dan asyayatin wal jinnah. Kemudian iblis manggil jin iblis dan setan-setan, juga jin. Waqala iblis, iblis berkata lahum kepada mereka, ya, jin iblis dan jin yang lainnya, kemudian setan-setan, lahum wa sulitu ala mali Ayyub. Iblis bilang kepada mereka, aku telah diberikan kuasa atas hartanya Nabi Allah Ayyub. Wa qala li ifrit minha i'til ibil wa ru'ataha fahribha, bakar itu semua hartanya, untannya dan hewan lainnya, dibakar. Ila Ayyub, thumma ja'a iblis ila Ayyub, kemudian iblis mendekati Ayyub. Fawajadahu qa'iman yusalli, Nabi Allah Ayyub saat didatangi iblis lagi salat. Faqala lahu ahraqatin naru ibilaka, wahai Ayyub, aku telah bakar ternak untamu, wa ru'ataha. Faqala Ayyub alhamdulillah wa a'taniha wa huwa akhadaha. Nabi Allah Ayyub dikabarin begitu sama iblis, bahwa aku telah membakar sapi dan semua untamu dan pengembalanya sekalian sudah dibakar oleh iblis. Kata Nabi Allah Ayyub, alhamdulillah, maha segala puji bagi Allah, huwa amtaniha, Allah yang memberikannya, wa huwa akhadaha, dan Allah yang mencabutnya. Summa fa'ala mithla dzalik bil ghanam wa ru'atiha, kemudian kambing dan pengembalanya juga dibakar oleh iblis dan pasukannya. Diuji kayak gitu, maka pahalanya juga besar, sabarnya, syukurnya, tetap syukur, tetap sabar, tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma ja'a ila Ayyub wa qala lahu nasafatir rih zar'aka fahamidallahu wa atna alaih. Kemudian iblis datang kepada Ayyub bahwa angin telah memporak-porandakan tanamanmu di ladang yang dimiliki oleh Sayyidina Ayyub alaihissalam. Begitu pula jawaban Nabi Allah Ayyub, fahaminallah, tetap bertahmid, memuji Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qala iblis, sallitni ala waladi, ya Allah berikan kuasa kepadaku terhadap anak-anaknya Nabi Allah Ayyub. Faqala lahu intalik, pergilah wahai iblis, fatsalatuka, aku berikan kuasa kepadamu atas ada waladi, atas anak-anaknya Nabi Allah Ayyub. Fadhahaba ila waladi wa zalzala bihimul qasr, maka iblis langsung pergi ke rumahnya Nabi Allah Ayyub. Di dalam itu rumah ada anak-anaknya Nabi Allah Ayyub. Digoncang itu rumah, rubuh, tertimpa itu anak-anaknya Nabi Allah Ayyub. Karena itu anak-anaknya meninggal jami'an semuanya. Tsumma ja'a Ayyub wa akhbarahu, kemudian iblis ngabarin kepada Nabi Allah, wahai Ayyub, anak-anakmu sudah meninggal. Dimauti waladi fastaghfar, kaget
jasadi, ya Allah kuasakan aku, kata iblis, atas fisiknya, badannya Nabi Allah Ayub. Kalau dulu dia sehat, dia kaya, dia bersyukur, dia ibadat, coba nih diuji kayak begini, dia tetap kayak gitu nggak? Tetap bersyukur nggak? Tetap sabar nggak? Tetap ibadat? Maka salatuka ala jasadi, Allah Ta'ala berfirman kepada iblis, aku kuasakan jasadnya, fisiknya, badannya Nabi Allah Ayub, kepada muwail qalbi wa lisani wa aqli, kecuali yang kamu nggak bisa otak-atik, nggak bisa dirusak adalah hatinya Nabi Allah Ayub, lidahnya, lisannya Nabi Allah Ayub, dan akalnya Nabi Allah Ayub. Pada bila Ayub fawajadahu sajidan, begitu disampaikan nama iblis, Nabi Allah Ayub dalam keadaan sujud. Faja'a min qibali wajhihi wa nafakha fi man kharaihi, ditiup lubang hidungnya oleh iblis. Nafkhatun ishta'ala minha jasadahu, udara yang panas sehingga dari tiupan itu jasadnya, kulitnya itu, badannya ngerasain panas, kemudian kulitnya gatal-gatal. Wa waqa'a fihi hikmatun fahakaha bi adfari, begitu gatal-gatal digaruk sama bi'adfarihi, dengan kukunya Nabi Ibrahim, hatta sabah, sehingga kuku saking dahsyatnya itu gatal, kuku tangannya itu nyoplok kullaha, semuanya. Summa hakkaha bil masuh, kemudian digosok-gosok itu karena gatal dengan lap yang kasar. Al-khashanati thumma bil faqahi wal hijarati, bukan hanya dengan lap yang kasar, lalu dengan genteng dan batu, pokoknya yang gitu dah, buat garuk. Kalau belum ngerasain gatal mah kayaknya nggak mungkin, tapi kalau udah ngerasain, kalau santri biasanya ngerasain gatal, gatal, bisa pakai kuku, bisa pakai apa aja tuh gatal. Falam yazal yahikaha hatta taqatta'a jasadahu, saking gatalnya digaruk kita itu dengan lap kasar, genteng, batu, namun belum juga hilang rasa gatalnya, sampai rusaklah tubuhnya Nabi Allah Ayub itu, kulitnya, dan berbau. Itu pahala begitu besar buat Nabi Allah Ayub yang didapat suami kepada suami yang sabar terhadap akhlak buruk istrinya, tetap dididik, kita minta Allah Subhanahu wa taala. Fa akhrajahu ahlul qaryah wa ja'aluhu ala kanasah lahu wa ja'alu lahu arishan wa hajarahu an-nas kulluhum illa zawjatahu al-musammata ar-rahmah, fakanat takhdimuhu bima yuslihuhu. Jadi Nabi Allah Ayub diasingkan, ditaruh di tumpukan tempat pembuangan sampah, dibikinin rumah yang sederhana buat Nabi Allah Ayub, dan istrinya tetap mendampingi, terus diobatin. Nama istrinya adalah Rahmah.
takhdimuhu bima yuslihuhu wa ta'tihi bit'am, istrinya ngasih makanan. Wa hajarahu ats-tsalatsa alladzi amanu wa lam yatruku dinahum. Dan ada orang yang beriman, tiga orang itu ngejauh juga, nggak tahan dalam keadaan seperti itu, ditinggal namun tetap beriman kepada Nabi Allah. Itu pahala buat pahala Nabi Allah Ayub, pahala atas sabar menjalani ujian yang begitu berat dari 4 hal: hartanya, anaknya, kemudian jasadnya, dijalani dengan sabar, tetap bersyukur, sabar, dan tetap berzikir, tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mali waladih wa tamsidi jasadi wajarul minas. Nabi Allah Ayub diuji dengan kehilangan harta, kehilangan anak, jasadnya rusak, dan dijauhi oleh manusia. 4 diuji. Pahalanya apa? Menjalaninya selama kurang lebih 7 tahun. 7 tahun dalam keadaan seperti itu. Namun setelah itu disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waruya anna rajulan ja'a ila Umar radhiyallahu anhu yashku ilaihi khuluqa zawjatihi fawaqafa bi babi yantadiruhu fasami'a imra'atahu tastatilu alaihi bilisaniha wa huwa sakitun la yaruddu alaiha. Fansarafa ar-rajulu qailan idza kana hadza ala amiril mu'minin fa kaifa hali. Fa kharaja Umar farqahu mudbiran fanadahu ma hajatuka. Jadi ada seorang suami, seorang bapak-bapak datang ke rumah Sayyidina Umar. Sebelum ngetuk pintu, dia dengar istrinya Sayyidina Umar lagi ngomel-ngomel. Ngomelnya bukannya sepatah dua patah kata, tapi awet, lama. Padahal ini seorang suami, seorang bapak-bapak ini ingin mengadukan bahwa dia punya istri yang bawel, punya istri yang galak, punya istri yang akhlaknya buruk. Tapi didengerin aja tuh. Maksudnya dengerin bukan kepo, tapi sebegini hebatnya Sayyidina Umar masih diomelin sama bininya. Kalau Ustaz apa lagi ya? Ya, bapak-bapak menggali. Fasama imra'atahu tastatilu alaihi bilisaniha wa huwa sakit. Saat istrinya Sayyidina Umar lagi ngomel-ngomel, Sayyidina Umar diam. Kagak ditimpalin. Lu nggak tahu gua apa? Gak ditimpalin begitu. La yaridu alaiha, nggak ditimpalin. Fansarafa ar-rajul, kemudian yang tadi itu si suami, si bapak-bapak yang datang mau curhat, mau mengadukan keadaan istrinya dengan seperti itu, udah pulang. Kenapa Sayyidina Umar aja seperti itu, gimana saya? Idza kana hadza hal amirul mukminin, kalau seperti ini amirul mukminin, fa kaifa hali, apalagi saya. Wa kharaja Umar, begitu ini bapak-bapak berapa langkah menjauh meninggalkan rumah Sayyidina Umar,
Sayyidina Umar keluar dari rumah, melihat fakharaj Umar. Umar keluar, faraahu, dia ngelihat ada tamu. Fanadahu, Sayyidina Umar manggil, ma hajatuka, apa hajatmu, apa keperluanmu? Faqala ya Amirul Mukminin, jitu ashku ilaika, jita ashku ilaika, aku datang kepadamu untuk mengadukan sesuatu hal kepadamu. Khuluqu zaujati, bahwa akhlak istriku, wastitalatiha ala asamitu zaujataka, aku ingin bercerita mengadukan keadaan istriku yang akhlaknya ada yang buruk. Namun aku mendengar istri engkau wahai Amirul Mukminin dalam keadaan marah, dalam keadaan ngomel-ngomel dan durasinya panjang. Kadzalika faraja'tu, dengan demikian saya mau pulang. Wa qultu idza kana hadza hal Amirul Mukminin, saya berpendapat, berkesimpulan kalau Amirul Mukminin aja seperti ini, ma'azaujati, bersama istrinya, pakai pahali, bagaimana keadaan aku, apalagi aku. Maqala la Umar ya akhi, Sayyidina Umar memberikan nasihat kepada ini bapak-bapak. Ya akhi, wahai saudaraku, inni ahtamiluha lihuquqilaha, sesungguhnya aku menanggung hak-haknya istriku. Ada hak-hak istriku yang mesti aku penuhi. Annaha tabbahatun li ta'ami, sesungguhnya istriku masak, capek kan masak. Hubbazatun li khubzi, bikin roti, capek kan bikin roti. Wasadatun li thiyabi, dia nyuciin pakaianku dan pakaian anak-anak. Kesian, capek dia. Murdiatun li waladi, dia kasih air susunya itu buat anak-anakku. Walaysa dzalik biwajibin, padahal nyuci, dicerika, nyapu, ngepel, ya, nyusuin anak, kemudian masak, kemudian bikin roti, itu semua bukan kewajiban dia. Dia bantuin kewajiban suami itu. Coba itu, kalau bayar berapa duit? Kan berapa? Kalau dia ngambek gitu kan, dia ngambek kan repot kita, nggak perlu susah. Walaysa dzalika biwajib, itu semua yang istri lakukan, yang istri perjuangkan itu sebetulnya bukan kewajiban dia, kewajiban suami, tapi dia bantuin. Itu yang membuat Sayyidina Umar sayang, nggak nimbalin emosinya istri. Wa yaskunu qalbi biha anil haram, dan dengan istri aku jadi nggak ngelakuin yang haram. Hubungan biologis pada istri. Fa anna ihtamaluha bidzalik, faqala ar-rajul ya Amirul Mukminin wa kadzalika zawjati. Qala Umar fahtamilha ya akhi fa innama hiya muddah yasirah. Wahai
seorang ayah atau seorang suami, hal yang kayak begitu mah kecil, ringan, jalanin aja, sabar, sebentaran. Tapi juga kita innalillahi wa inna ilaihi raji'un, mudah ya sih. Hal yang kayak begitu sih gampang, mudah. Mudah ada manfaatnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kana huda ya kana sa'in mustaqim. Ya Rabbana tarafna bi annana qatarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tawbatan silu kulla harma wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sa'iril khilani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma'a min rabbi yasma' fadlan wa judan man la biktisabin minna bil mustafa rasulih na'la bi kulli suri sallallahu wa sallam rabbi alaihi andal habib wa alihi wa sahbihi hidada qasi sahbihi walhamdulillahi bil badi wa